Namo Buddhaya. Kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu pertemuan kedua mengenai hukum paticca samuppada atau hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Kemarin kita telah membahas tentang 12 nidana yang keempat. Sekarang kita lanjutkan 12 nidana bagian yang kelima, yaitu nama rupa paccaya salayatana. Nama rupa paccaya salayatana, dengan adanya batin dan jasmani timbullah 6 landasan indera. 6 landasan indera tersebut terdiri dari 5 indera jasmani, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan jasmani, dan 1 indera, yaitu pikiran atau kesadaran. Jika tidak ada nama rupa, atau dalam bahasa lainnya disebut dengan batin dan jasmani, tidak ada salayatana, 6 landasan indera yang dapat muncul. Demikianlah nama rupa dan salayatana saling berhubungan dan saling bergantungan satu sama lain. 6 landasan indera disimbolkan rumah yang memiliki 6 jendela. Nidana yang keenam, kontak atau pasa. Salayatana paccaya passo atau pasa bergantung pada 6 landasan indera, timbullah kontak. Menurut dalil di atas, kita melihat 6 landasan indera atau ayatana, mata, telinga, dan seterusnya. Mereka adalah landasan indera dalam atau ajatika ayatana. Di luar tubuh seseorang terdapat 5 objek indera yang terkait bentuk, suara, bau, rasa, dan sentuhan. Lebih jauh lagi, objek batin. Ini dikenal sebagai 6 landasan indera luar, atau dalam bahasa palinya bahira ayatana. Indera luar ini adalah makanan bagi indera dalam manusia. Karena itulah mereka saling berhubungan, walaupun ada hubungan fungsional antara 6 indera ini dengan objeknya. Pengetahuan menjelma bersama winyana atau kesadaran. Oleh sebab itu dikatakan, jika kesadaran timbul karena mata dan bentuk penglihatan, ini disebut sebagai kesadaran penglihatan. Pada saat ketiganya, mata, bentuk, dan kesadaran, mata atau kesadaran penglihatan muncul bersamaan, peristiwa ini disebut kontak atau kesan-kesan. Dari kontak muncullah perasaan dan seterusnya. 12 nidana yang ketujuh yaitu perasaan atau wedana, pasa paccaya wedana. Bergantung pada kontak timbullah perasaan. Perasaan terdiri atas 6 jenis sebagai berikut. Yang pertama adalah perasaan yang timbul karena kontak mata. Yang kedua, perasaan yang timbul karena kontak telinga. Yang ketiga, perasaan yang timbul karena kontak hidung. Yang keempat, perasaan yang timbul karena kontak lidah. Yang kelima, perasaan yang timbul karena kontak jasmani. Dan yang keenam, perasaan yang timbul karena kontak pikiran. Perasaan mungkin berupa kesenangan atau dalam bahasa palingnya suka. Penderitaan dalam bahasa lainnya disebut dengan duka ataupun netral, seperti tidak menyenangkan ataupun menyakitkan. Adukama, suka, sama dengan upeka. Seperti yang telah didalilkan sebelumnya, objek-objek indera tidak pernah dapat diketahui melalui kepekaan khusus tanpa jenis kesadaran yang sesuai. Tetapi ketika ketiga faktor ini bergabung, timbullah kontak. Dengan timbulnya kontak, timbullah perasaan atau wedana secara bersamaan dan tidak pernah dapat dihentikan oleh kekuatan atau tenaga apapun. Itulah sifat dari kontak dan perasaan. Ketika melihat suatu bentuk, mendengar suara, mencium aroma, mengecap rasa, menyentuh suatu benda,
Maka ketika pikiran menyadari objek yang didengar, dicium dan sebagainya, timbullah perasaan. Setiap makhluk kemungkinan memiliki perasaan yang berbeda ketika merasakan objek yang sama. Sebuah objek bisa dirasakan menyenangkan oleh seseorang, tetapi bisa dirasakan tidak menyenangkan oleh orang lain, dan netral orang lain yang tak terpengaruh. Perasaan disimpulkan orang yang terkena anak panah di matanya. Akibat kontak antara kesadaran, objek dan indera, timbullah perasaan. Perasaan dapat membutakan dan membuat celaka jika tidak ada pengendalian diri. Nidana yang ke-8 adalah nafsu keinginan atau tanha. Wedana pacaya tanha. Dengan adanya perasaan timbullah nafsu keinginan. Keinginan bersumber dari adanya perasaan dan seluruh bentuk nafsu tercakup dalam tanha. Wujud tanha adalah 1. Keserakahan, 2. Kehausan, yang ketiga rangsangan, keempat hawa nafsu, kelima kegairahan, keenam hasrat, ketujuh kerinduan, 8 hasrat atau keinginan, ke-9 dorongan cinta, yang ke-10 keinginan yang berlebihan. Nafsu keinginan inilah yang menyebabkan penjelmaan kembali, kelahiran kembali. 3 jenis tanha, yaitu kama tanha, artinya adalah keinginan akan kesenangan indera. Yang kedua bhawa tanha, keinginan untuk berlangsung terus. Yang ketiga wibhawa tanha, keinginan untuk pemusnahan hidup. Nafsu keinginan disimbolkan orang mabuk yang terus minum. Ini melambangkan nafsu keinginan yang tidak kenal puas, menuruti keinginan terus-menerus meski membahayakan. Nidana yang ke-9 itu adalah kemelekatan atau upadana. Tanha pacaya upadana, artinya dengan adanya nafsu keinginan timbullah kemelekatan. Kemelekatan digambarkan seperti keinginan yang tinggi kadarnya atau berlebihan. Terdapat 4 jenis kemelekatan atau upadana, yaitu kemelekatan pada kesenangan indria, kama upadana. Yang kedua kemelekatan pada pandangan salah, dalam bahasa palinya diti upadana. Yang ketiga kemelekatan pada kepercayaan takhayul, yaitu dalam bahasa palinya silabata upadana. Yang keempat kemelekatan pada ego, dalam bahasa palinya atawada upadana. Nidana yang ke-10 yaitu penjadian, dalam bahasa palinya disebut dengan bawa. Upadana pacaya bawa atau bawo. Dengan adanya kemelekatan timbullah penjelmaan. Penjelmaan terdiri dari 2 jenis dan harus dipahami sebagai 2 proses, yaitu proses karma atau kama bawa dan proses timbal lahir akibat karma, yaitu dalam bahasa palinya upati bawa. Nidana yang ke-11 yaitu kelahiran atau jati. Bawa pacaya jati, bergantung pada penjelmaan timbullah kelahiran. Di sini kelahiran tidak hanya berarti benar-benar peristiwa melahirkan, melainkan kemunculan dari 5 agregat, agregat atau bentuk-bentuk materi, perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran, dan kesadaran dalam kandungan ibu. Proses ini dikondisikan oleh karma bawa. Kelahiran disebutkan dengan wanita melahirkan yang melambangkan kelahiran ulang atau tumimbal lahir makhluk-makhluk. Nidana yang ke-12 penuaan dan kematian, dalam bahasa palinya disebut dengan jara marana. Jati pacaya jara marana. Dengan adanya kelahiran
timbullah pelapukan dan kematian. Bersamaan dengan itu, secara alami timbullah kesedihan, keluh kesah, kesakitan, penderitaan, dan keputusasaan. Kelahiran selalu diikuti oleh pelapukan dan kematian. Jika tak ada kelahiran, tak akan ada pelapukan dan kematian. Penuaan dan kematian disimbolkan orang tua renta sedang berjalan dan adanya mayat yang sudah terbujur kaku. Urutan balik Paticca Samuppada akan membuat persoalan ini menjadi lebih jelas. Yang pertama atau satu, berakhirnya kebodohan secara mutlak mengakibatkan berhentinya seluruh kegiatan kehendak. 2. Berakhirnya seluruh kegiatan kehendak mengakibatkan berhentinya kesadaran tumimbal lahir. Yang ketiga, berakhirnya kesadaran tumimbal lahir mengakibatkan berhentinya batin dan jasmani. Yang keempat, berakhirnya batin dan jasmani mengakibatkan berhentinya 6 landasan indera. Berakhirnya 6 landasan indera itu mengakibatkan berhentinya kontak. Berakhirnya kontak mengakibatkan berhentinya perasaan. Yang ketujuh, berakhirnya perasaan mengakibatkan berhentinya keinginan. Yang kedelapan, berakhirnya nafsu keinginan mengakibatkan berhentinya. Berakhirnya nafsu kemelekatan mengakibatkan berhentinya karma. Berhentinya karma mengakibatkan berhentinya kelahiran. Berakhirnya kelahiran mengakibatkan berhentinya usia tua, kematian, kesedihan, keluh kesah, kesakitan, kesedihan, dan ratap tangis. Yang ke-12, berakhirnya usia tua, kematian, kesedihan, keluh kesah, kesakitan, kesedihan, dan ratap tangis, maka berakhirlah tumimbal lahir. Suryanto akan kembali, yaitu yang ke-8. Berakhirnya nafsu keinginan, ya, itu mengakibatkan berhentinya nafsu kemelekatan. Ya, itu. Demikianlah penjelasan Suryanto pada kesempatan ini. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas, tetapi akan melaksanakan small test yang kedua, yaitu materi mengenai hukum Paticca Samuppada. Terima kasih. Akhir kata, Namo Buddhaya.